Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di antara hikmah daripada musibah, ya, dengan musibah seorang belajar menguatkan tauhidnya, ya. Dia tahu namanya tawakal. Ya. Dia tidak pernah tahu tawakal selama ini kecuali ketika terkena musibah. Siapa yang mau dia harapkan? Ya, sekarang kita kena pandemi, mengharap sama siapa? Coba, mengharap sama siapa? Ya, mengharap sama siapa? Semuanya nggak ada yang pasti. Dulu bilang, oh nanti bulan Juli pandemi hilang. Ternyata bulan Juli nggak hilang-hilang. Nanti awal tahun hilang insya Allah, ya nggak hilang juga ya. Terus apa lagi? Oh nanti ada ini, oh lama-lama tubuh kuat semua, ternyata kena juga. Mulai banyak yang meninggal. Wah yang dekat meninggal orang dekat-dekat kita malah. Ya, saya aja di HP sudah berapa banyak orang yang namanya masih ada, saya belum hapus, orang sudah nggak ada. Ya. Kawan-kawan dekat, ya, teman-teman, ya, kenalan sini, kenalan sana, ya. Begitu kondisi yang ada ya. Ya, kita diajari untuk tawakal kepada hanya Allah yang bisa mengangkat ini semua. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi terkadang kita dikasih musibah agar kita belajar tawakal ya. Saya selalu cerita, saya pernah ketemu orang di salah satu kota di Jawa ya. Waktu kebetulan saya ceramah tentang tawakal, kemudian dia bilang, "Ustaz, ya benar ceramah Ustaz, benar saya pernah mengalami ya. Saya divonis mati oleh dokter, kalau nggak salah umur saya tinggal 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa, dan saya sudah operasi berulang-ulang, saya sudah habis banyak, akhirnya kesimpulannya kamu umurmu tinggal 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa. Nah, ini saya ketemu dengan seorang wanita yang kerabat saya, solehah, dia bilang, sudahlah kamu punya uang tinggal berapa, kamu puasa sunnah, kemudian jangan lupa sedekah, sholat malam, dan alhamdulillah saya sembuh Ustaz. Alhamdulillah saya sembuh, kemudian dia lihatkan bekas operasinya, saya bilang Masya Allah. Jadi dia diajarin untuk bertawakal kepada Allah ya. Kondisi Allah membuat kita kondisi terjebak untuk berlepas dari semua kekuatan dan daya upaya manusia. Kemudian bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan kondisi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oleh karenanya pelajaran yang besar yang kita ambil dari adanya musibah yaitu kita bertawakal kepada Allah. Kita lihat ketika kita tawakal ya ketika kena musibah ya, bersandar sama siapa? Kadang teman-teman dekat menjauh dari kita. Gimana kita mengharap dari mereka? Mereka juga susah. Ya, mereka juga susah. Ya, kita kasih udzur sama mereka. Mereka juga susah. Yang biasanya mungkin teman sekarang mulai menjauh. Yang biasanya mungkin kasih hadiah nggak pernah kasih hadiah. Yang biasanya membantu dengan mudahnya nggak bisa membantu ya. Mereka sama-sama susah. Ya, kita dijebak sehingga kita dijebak oleh Allah sehingga kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kawan yang terkena musibah banjir, mereka mengatakan, "Ustaz, benar-benar ya, kita tahu kita ini lemah, enggak bisa apa-apa ya. Kita di tengah-tengah air yang begitu banyak, enggak ada air bersih untuk minum ya. Saya melihat bagaimana hewan-hewan berusaha menyelamatkan diri. Kita enggak bisa apa-apa sudah. Sudah, ini semua benar-benar kita ini makhluk diatur ikut aturan Tuhan. Ya. Di situ kita hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak pelajaran ya yang apa namanya membuat kita menjadi bertawakal kepada Allah. Makanya di antara pelajaran besar dari namanya musibah, menghilangkan keangkuhan kita, keakuan kita, kesombongan kita, ujub kita, semuanya kita buang. Jadi ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Dengan perkataan yang indah, beliau berkata, "Falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihan wal ibtila la tagaw wa bagaw wa atau." Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengobati hamba-hambanya dengan pil-pil ujian, musibah ya. Dengan tablet-tablet musibah ya, dengan kapsul-kapsul obat ini, musibah, ujian. Kalau Allah tidak kasih obat-obat seperti itu, la tagaw, mereka akan berlebih-lebihan melampaui batas. Wa bagaw, mereka akan berbuat zalim. Wa atau, mereka akan sombong. Coba kalau orang sehat terus, melulu enggak pernah sakit, enggak pernah kena musibah, angkuh, sombong, merasa diri hebat, berhasil terus, sukses terus, menang terus ya sudah. Ya, pasti sombong ya. Makanya Allah kasih musibah. Musibah sebenarnya obat untuk meningkatkan imun ya. Obat Allah kasih. Ya.
Wallahu subhanahu idza arada bi 'abdihi khairan saqahu dawa minal ibtila wal imtihan ala qadri halihi. Dan kalau Allah menghendaki, kata Ibnu Qayyim, menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah antarkan kepada dia obat berupa ujian, berupa musibah sesuai dengan kondisinya. Yastafrighu bihi minal adwa al-muhlikah. Dengan obat-obatan tersebut, maka sang hamba akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang mematikan. Hatta idza hadzabahu wa naqqahu wa saffahu ahallahu li asyrafi maratibid dunya wa hiya ubudiyatuhu. Ya, ketika dia sudah bersihkan segala penyakit dari dirinya dengan musibah tersebut, sombongnya dia buang, angkuhnya dia buang, ujubnya dia buang, merasa tingginya dia buang, maka Allah siapkan dia untuk meraih kedudukan yang paling tinggi di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan angkat derajatnya di akhirat, yaitu melihat Allah pada hari kiamat kelak. Makanya dalam pernyataan Ibnu Qayyim yang lain, kalau seandainya Allah tidak berikan obat-obat berupa ujian dan musibah, dia akan terkena penyakit tadi, sombong, penyakit far'anah, yaitu seperti Fir'aun, angkuh. Disebutkan Fir'aun kenapa sombong begitu? Karena dia hidup lama, berkuasa lama. Ya, dia hidup lama, berkuasa lama sehingga dia lupa diri, dia merasa dirinya hebat. Kenapa tidak terkena musibah? Ya, membuat orang lupa diri. Buat orang lupa diri. Jadi anggaplah musibah ini adalah obat. Dengan obat tersebut menghilangkan banyak penyakit hati kita, ya. Bersandar kepada makhluk, ya, sombong, angkuh, ya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan para sahabat sempat kalah di awal perang Hunain. Kenapa? Mereka punya penyakit ujub. Ketika para sahabat berperang dalam perang Hunain, kalau enggak salah mereka bawa pasukan 12.000 orang. Biasanya para sahabat perang bersama Nabi SAW sedikit saja sudah menang. Dia dalam perang Badar cuma 300 sekian belas mengalahkan 1.000 orang. Ya. Apalagi sekarang pasukannya banyak, sedikit saja bisa menang, apalagi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Apalagi sekarang jumlah mereka 12.000. Ketika itu Nabi berjalan menuju Hunain berperang melawan kabilah Hawazin, tiba-tiba ada salah seorang yang nyeletuk mengatakan lan nuglaba al-yaumin qillah. Kita tidak bakalan kalah karena faktor sedikit. Kita enggak bakalan kalah karena faktor jumlah sedikit. Kenapa? Kita banyak, pasti menang. Ada rasa ujub dengan jumlah yang banyak. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu terasa berat bagi Nabi. Nabi dengar pernyataan itu, pernyataan lupa diri. Pernyataan seorang menyadarkan dirinya kepada kekuatan pribadi. Ya, lupa bahwasanya semua kemenangan dari Allah Subhanahu. Ini penyakit ujub. Maka akhirnya di awal peperangan kalah. Kabur. Para sahabat kabur, hanya sedikit yang bertahan di depan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang maju, Nabi berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Nabi maju, sementara orang-orang pada mundur. Kata Nabi, aku adalah nabi dan aku tidak dusta dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Kemudian dia maju ke depan. Yang lain pada mundur. Maka Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin idz ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin." Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah ingatkan, kalian jangan sombong, jangan ujub. Peperangan kalian yang semuanya menang itu semua Allah yang tolong. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah telah tolong kalian dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain idz ajabatkum kathratukum. Namun ketika peperangan kalian sombong dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Ternyata kekalahan tersebut, musibah yang menimpa kaum muslimin di awal ini menghilangkan ujub mereka. Menghilangkan penyakit ujub mereka. Jadi musibah ini terkadang bikin orang sembuh ya. Menang tahu-tahu kalah, ya Allah, ya sudah kalah. Tahu kamu lemah. Kemenangan bukan dari kehebatanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, ya.